Bab 78. Dia sudah datang. Bantu meriahkan. Pria paruh baya itu memimpin 3 siswa Cangmu Kerajaan Tang menuju Akademi Changlan, dan di belakang mereka, sekelompok prajurit Kerajaan Jiang. Selain sekelompok prajurit Kerajaan Jiang, masih ada kerumunan besar penonton. Dan semakin banyak orang yang ikut bergabung. Dan orang-orang ini datang ke Akademi Changlan untuk memeriahkan. Awalnya, orang-orang ini tidak peduli dengan pertempuran antara Akademi Cangmu dan Akademi Changlan. Bisa dibilang, mereka ingin sekali kedua akademi ini bertarung hidup dan mati. Tapi sekarang berbeda. Karena orang yang datang itu ternyata dari Kerajaan Tang. Kerajaan Tang, musuh bebuyutan Kerajaan Jiang. Saat kedua negara berperang, berapa banyak orang Kerajaan Jiang yang mati di tangan Kerajaan Tang? Sekarang siswa Cangmu Kerajaan Tang telah datang ke Kerajaan Jiang. Pada saat ini, hampir semua orang berdiri di sisi Akademi Changlan. Ini bukan lagi pertarungan antar akademi, tapi pertarungan antar dua negara. Melihat pemandangan ini, ekspresi orang tua Akademi Cangmu itu tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa, membiarkan siswa Kerajaan Tang datang ke Kerajaan Jiang adalah sebuah kesalahan besar. Akademi Cangmu terbiasa berada di atas, mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, karena itu, mereka mengabaikan hubungan antara Kerajaan Jiang dan Kerajaan Tang. Atau dengan kata lain, mereka sama sekali tidak peduli dengan pemikiran rakyat bawah. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa langkah ini telah menimbulkan kemarahan publik. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu bergegas kembali ke Akademi Cangmu. Dia merasa masalah ini harus ditangani dengan serius, jika tidak, Akademi Cangmu akan kehilangan dukungan rakyat di Kerajaan Jiang. Rombongan prajurit berjalan menuju Akademi Changlan bersama 3 orang siswa Cangmu. 3 siswa Cangmu tampak acuh tak acuh, atau dengan kata lain, mata mereka penuh dengan penghinaan dan kebanggaan. Tak lama kemudian, rombongan orang ini sampai di kaki gunung Akademi Changlan. Di kaki gunung terlihat seorang gadis kecil membawa keranjang berisi sayuran liar. Gadis kecil ini adalah Lin Siye yang turun gunung untuk memetik sayuran liar. Saat Lin Siye melihat sekelompok orang, dia sedikit terkejut. Dia tidak melarikan diri, karena Pak Tua Ji bilang bahwa gunung ini aman. Pada saat ini, di antara sekelompok prajurit, pria paruhbaya menuju tiba-tiba berjalan ke depan Lin Siye. Adik kecil, apakah Mile Ye ada? Lin Siye mengedipkan mata, buat apa kalian mencarinya? Pria paruhbaya itu menunjuk ke 3 siswa Cangmu yang berada tidak jauh. Ketiga orang ini dari Kerajaan Tang, mereka akan menantang Mile Ye. Kami di sini datang untuk memeriahkan. Lin Siye memandang ketiga siswa Akademi Cangmu, lalu berbalik dan berteriak ke arah atas gunung, "Kak, orang-orang dari Akademi Cangmu di sini lagi." Semua orang. Pada saat ini, di atas gunung, seorang pria berbaju biru melintas. Orang ini adalah Mile Ye. Mile Ye sangat cepat, dalam sekejap mata, dia sudah berada di kaki gunung, langkah kakinya tidak berhenti. Melihat Mile Ye, pemuda yang memimpin di antara ketiga siswa Cangmu itu menyeringai, dia maju selangkah. "Jadi kamu Mile Ye, aku siswa Akademi Cangmu Kerajaan Tang." Pada saat ini, kecepatan lari Mile Ye tiba-tiba meningkat tajam. Pada jarak sekitar 10 kaki, dia berkedip dan datang ke depan pria yang berbicara. Pada saat yang sama, sinar cahaya pedang melintas di lapangan. Puff! Pria yang berbicara belum selesai berbicara, tubuhnya langsung membeku di tempat. Angin sepoi-sepoi bertiup. Puff! Kepala pria itu tiba-tiba jatuh dari lehernya. Darah seperti kolam. Semua orang di sana tercengang.
Dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba melintas ke kiri, dan pada saat yang sama, dia menebas dengan pedang. Puff! Kepala seorang siswa Changmu langsung terlempar keluar. Pada saat ini, siswa Changmu terakhir yang tersisa akhirnya sadar, dia berbalik dan melarikan diri. Mileye tidak mengejar, tetapi berbalik dan berjalan menuju Lin Siye, namun, pedang di tangannya tiba-tiba terbang, kemudian terbang ke arah punggungnya. Belasan kaki jauhnya. Puff! Siswa Akademi Changmu yang sedang berlari, kepalanya langsung tertusuk pedang. Pedang itu membawa seberkas darah dan berputar di udara, lalu terbang kembali ke depan Mileye. Mileye menekan pedang dengan tangan kanannya dan memegang Lin Siye dengan tangan kirinya. Ayo, masak. Setelah berbicara, kedua bersaudara itu berjalan perlahan menuju ke atas gunung sementara semua orang menonton. Bawah gunung, semua orang tercengang. Mati begitu saja. Pembunuhan instan. Semua orang belum bereaksi, dan Mileye telah menghilang di kejauhan bersama adiknya Lin Siye. Kultivator pedang, luar biasa. Dulu Akademi Changmu ternyata tidak menginginkan orang ini. Orang-orang Akademi Changmu itu benar-benar buta. Buta. Aku rasa itu bodoh. Mileye ini adalah salah satu generasi muda kerajaan Jiang, takutnya hanya sarjana nasional An yang bisa mengalahkannya. Kudengar dia dan sarjana nasional An masih berteman. Hei, aku sudah lama mengatakannya, Mileye ini dihargai oleh sarjana nasional An, mungkinkah dia itu orang biasa? Kalian lihat, apa yang aku katakan itu benar, kan? Lihat tuanmu. Aku ingat kamu dulu bilang sarjana nasional An salah nilai orang dan bilang Mileye itu sampah. Tak lama kemudian, kasus 3 siswa Akademi Changmu yang dibunuh oleh Mileye menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan seperti wabah. Dan pada saat ini, orang-orang ibu kota kerajaan tiba-tiba gempar. Yang dibunuh Mileye adalah siswa dari Akademi Changmu, tapi itu juga orang dari kerajaan Tang. Mileye membunuh 3 orang dari kerajaan Tang dalam sekejap. Ini tidak diragukan lagi meningkatkan reputasi bagi kerajaan Jiang. Dan semakin banyak orang yang tidak puas dengan Akademi Changmu. Awalnya, tidak peduli bagaimana kedua akademi itu bertarung, itu adalah masalah internal kerajaan Jiang, tetapi Akademi Changmu ternyata mengundang bantuan asing, dan itu dari kerajaan Tang. Meskipun banyak orang yang tidak senang dengan Akademi Changmu, tapi tidak ada yang berani mengkritik Akademi Changmu secara terbuka. Tidak ada yang berani menyinggung raksasa ini dengan mudah. Perlu diketahui, kaki gunung Akademi Changlan sedikit ramai. Setiap hari, beberapa orang datang ke kaki gunung, termasuk beberapa wanita, tampaknya sedang menunggu sesuatu. Akademi Changmu. Di aula besar, Jahonli duduk di kursi utama, dan 2 sisi di bawah adalah para mentor dan tetua Akademi Changmu. Mereka semua adalah tokoh kuat Akademi Changmu. Jahonli berkata dengan suara rendah, ketiga orang adalah alam kehampaan, dan ketiganya tidak ada yang bisa mengambil pedang Mileye. Bagaimana menurut kalian? Aula hening. Ekspresi semua orang sedikit serius. Ketiga orang dari kerajaan Tang itu, meskipun tidak sebaik Ronald, tapi tidak lemah. Namun, bahkan tidak bisa menahan satu pedang Mileye. Langsung dibunuh. Mileye ini hanya alam energi perlindungan. Ini bukan tantangan langkah demi langkah, ini adalah pembunuhan instan langkah demi langkah. Di lapangan, setelah hening beberapa saat, seorang lelaki tua berdiri. Kekuatan orang ini mungkin hanya di bawah sarjana nasional An. Aku sarankan untuk memberitahu siswa dari tempat lain, agar mereka tidak gegabah menantang orang ini, dan dikorbankan secara sia-sia. Kenapa harus memberitahu? Pada saat ini, Jahonli berkata dengan suara rendah, biarkan mereka terus menantangnya.
Semua orang memandang Jahon Li dengan bingung. Jahon Li berkata dengan suara rendah, "Semakin banyak orang yang dia bunuh, semakin banyak orang yang akan menjadi musuhnya." 72 Akademi Changmu di Qingzhou, buat dia menyinggung semuanya. Membunuh dengan pisau orang lain. Semua orang di lapangan tidak bodoh, mereka secara alami mengerti apa yang dimaksud Jahon Li. Kedua mata Jahon Li perlahan terpejam. Sejak kematian Ronald, hanya Gavin yang tersisa di antara generasi muda Akademi Changmu Kerajaan Jiang. Satu Gavin tidak bisa menahan adegan itu. Jika mereka tidak bisa mengeluarkan bakat untuk dikirim ke Central Land, maka sumber daya yang mereka dapatkan pasti akan berkurang. Ini tentunya berakibat fatal bagi Akademi Changmu di Kerajaan Jiang. Perlu diketahui, setiap tahun mereka akan mendapatkan bantuan dari rumah sakit umum. Bantuan tersebut ada teknik keterampilan, teknik seni bela diri, senjata spiritual. Tapi premisnya adalah harus ada iblis jenius yang dikirim ke sana. Bakat. Apa hal yang paling kurang di era ini? Selain sumber daya, itu adalah bakat. Di Central Land, Akademi Changmu secara alami memiliki musuh, dan untuk mempertahankan kekuatan agar tidak menurun, maka dibutuhkan bakat. Namun kali ini pihak mereka mengalami kerugian yang cukup besar, bisa dikatakan sudah sangat dirugikan dibandingkan dengan Akademi Changmu lainnya. Sekarang sudah terlambat untuk membimbing jenius baru, satu-satunya cara adalah membiarkan para jenius dari akademi lain juga mengalami kerugian. Bisa membuat Akademi Changlan menjadi musuh, dan juga bisa mengurangi bakat akademi tersebut. Tentu saja, jika seseorang benar-benar membunuh Mileye, itu juga bagus. Singkatnya, sekarang mereka hanya perlu duduk dan menyaksikan pertarungan. Mileye. Memikirkan orang ini, ekspresi Jahon Li tiba-tiba menjadi muram. Kali ini, kerugian Akademi Changmu bukan sesuatu hal yang biasa. Sebenarnya bukan apa-apa, yang paling membuat dia sedikit tidak senang adalah Mileye ini awalnya akan bergabung dengan Akademi Changmu. Jika Akademi Changmu waktu itu menerima Mileye, maka Akademi Changlan bisa dibilang tidak ada harapan lagi. Dan sekarang, Akademi Changlan memiliki Mileye, ini nomor yang tidak bisa dihitung. Nomor tidak bisa dihitung. Kali ini, Jahon Li berkata lagi, "Beri perintah, siapapun yang dapat membunuh Mileye akan diberikan 2 gulungan teknik seni bela diri alam bumi, tingkat atas, dan ada jutaan power stone kualitas super." Tidak hanya itu, tapi juga bisa masuk ke ranah rahasia Akademi Changmu di Kerajaan Jiang. Mendengar ini, semua orang di sana menjadi pucat. 2 gulungan teknik seni bela diri alam bumi tingkat atas. 2 gulungan teknik pelatihan alam bumi. Ditambah 1.000.000 power stone berkualitas super. Ini benar-benar mengorbankan banyak. Ini cukup untuk menawarkan hadiah untuk membunuh seorang master di alam harmoni dewa. Dan Mileye hanyalah alam energi perlindungan. Di lapangan, seorang lelaki tua ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Dekan, harga ini apakah tidak terlalu besar?" Besar. Jahon Li melirik lelaki tua itu dengan dingin, "Jika anak ini tidak mati, dia pasti akan menjadi musuh Akademi Changmu di masa depan. Akademi kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menghadapinya sekarang. Tidak boleh meremehkannya sama sekali, jika tidak, di masa depan, kami semua akan mati tanpa pemakaman." Di hadapan para jenius, jika tidak bisa membujuk, maka cara terbaik adalah memusnahkannya, dan Mileye juga merupakan jenius Akademi Changlan. Dia tidak ingin bertambah musuh seorang kultivator pedang setingkat master pedang atau bahkan kaisar pedang di Akademi Changmu. Master pedang, kaisar pedang. Memikirkan hal ini, ekspresi Jahon Li berangsur-angsur menjadi gelap. Pada saat ini,
Seorang pria parubaya tiba-tiba berjalan ke aula utama dengan cepat. "Dekan, Mileye, dia ada di sini." Mendengar ini, semua orang di sana tercengang. Mileye datang. Di kaki Gunung Changshan, seorang pria berdiri dengan pedang. Tidak jauh darinya, berdiri sekelompok siswa Changmu. Semuanya tampak waspada. Pria itu menatap ke arah sekelompok siswa. "Kalian jangan gugup, aku kemari hanya untuk berlatih kaligrafi." Suara itu jatuh, dia mulai mengayunkan pedang panjangnya. Segera, di tanah di depannya, tulisan besar muncul, "Pukul aku. Datang dan pukul aku." Bersambung.